panggil jero nyaman Suwarna. Jadi Raina makin yang mencoba artinya nakinin pendidikan atau bagaimana sejarahnya adanya Panci Durga yang Raina atau hari besok akan dilaksanakan Pemelaspas dan Pasupati. Boleh diceritakan secara singkat seperti apa awal mulanya kok sampai sekarang ada 5 yang disebut Panci Durga. Baik, perkenalkan nama Tiang Nyoman Suwarna, Tiang beralamat di Banjarlosan, Desa Adat Takmung, Kecamatan Banjarangkan. Sedikit yang ceritakan awal mulanya sampai di Tiang Wenten nyungsung iriki Panci Durga yang ada di belakang di Tiang puniki. Nah, bermula dari Tiang SD sudah menyukai yang namanya karakter sebuah rangde, di mana juga Tiang punya leluhur seorang peka sebagai penyungsung atau tukang solah hiriki ring pura dalam Desa Adat Takmung. Nah, di tahun 1994 yang sudah tamat SMA sudah mulai untuk mencoba ngayah menarikan yang namanya rangde hiriki ring pura dalam Desa Adat Takmung. Lama kelamaan mungkin karena kesenangan sekali Tiang mencoba untuk membuat sebuah rangde di mana tujuannya untuk sebuah seni yang tidak diupacarai pertama. Mungkin Nike awalnya Tiang membuat, lama kelamaan ada yang meminta untuk dibeli yang mendapatkan sedikit keuntungan. Karena dari keuntungan itu Tiang tergiur kembali untuk membuat rangde sehingga ada mungkin kurang lebih sekitar 7 rangde yang Tiang jual belikan. Ada juga petapakan barong buntut, celuluk yang semuanya itu Tiang jual belikan. Nah, lama kelamaan akhirnya modal tidak kembali, ada gangguan ekonomi. Sehingga Tiang menikah di tahun 2005, Nike sudah mulai mengalami gangguan ekonomi. Tiang ada juga sawah sampai terjual, ada juga kos-kosan di Denpasar 8 kamar pun Nike Tiang jual juga, dan uangnya pun tidak terkumpul semua, habis entah kemana. Tiang tidak berjudi, Tiang tidak main cewek, semua Nike cuma uang Nike habis, tidak ada sebab akibatnya. Nah, kelama-kelamaan Tiang juga dapat ngayah sebagai klien Banjar waktu itu juga mengalami gangguan ekonomi dari segi keuangan memakai uang Banjar. Nike mungkin hampir semuanya ratusan juta Tiang habiskan, sehingga Tiang dibawa ke Paruman Banjar untuk menyelesaikan utang yang Tiang punya Nike. Dalam tempo 1 bulan Tiang harus bisa melunasi utang mungkin yang hampir 200 juta Nike, sedangkan aset Tiang tidak punya. Nah, hingga ada sisa 2 petapakan rangde, mungkin Niki yang hitam sama yang putih Niki. Nah, Niki yang 2 yang Tiang sisakan waktu itu karena mungkin tidak bisa Tiang jual. Akhirnya inilah yang 2 tersisa waktu itu. Nah, banyak orang yang melihat kedua rangde ini hidup, sedangkan Tiang tidak percaya kalau rangde ini hidup. Tiang pernah juga bawa ke merajaan Tiangnya untuk Tiang minta bukti kalau rangde ini hidup, tapi kenyataannya memang Tiang tidak dapat bukti apa, sehingga Tiang tidak percaya kalau rangde ini hidup begitu. Nah, lambat kelamaan karena saya kehimpit ekonomi terus menerus sampai berhutang banyak pun ada punya ipar, punya teman orang indigo dari Batam. Nah, melalui petunjuk beliau saya harus mendirikan Panci Durga karena di rumah sudah ada bayangan Panci Durga itu. Walau waktu itu saya hanya punya 2 rangde. Nah, dalam keadaan ekonomi terhimpit, saya harus membayar utang. Saya coba terima dulu. Nah, setelah itu saya bersihkan, saya sucikan yang 2 ini sama yang ini seperti itu. Baru ekonomi saya sudah mulai membaik. Utang saya bisa terselesaikan dalam jangka waktu dekat. Keajaiban-keajaiban keuangan sudah mulai. Tapi kembali Tiang kurang percaya dengan yang saya linggihkan waktu itu yang 2. Sehingga Tiang waktu itu diberi janji untuk mendirikan 5. Tapi waktu itu karena ekonomi sudah mulai membaik, Tiang melupakan lagi. Sehingga mungkin yang luar-luar dari itu saya beli. Misalnya seperti mobil itu yang Tiang punya, Tiang tambah, Tiang melupakan yang 2 puniki gitu. Untuk melanjutkan yang namanya Panci Durga.
sehingga kembali guncangan ekonomi tiang datang, sehingga tiang kembali meminta petunjuk kepada orang pintar yang tidak satu orang, mungkin tiang sampai 3 orang tiang cari, dan semuanya itu menunjukkan bahwa yang 5 ini harus disungsung. Hingga lambat laun tiang kembali berjanji jika ekonomi tiang kembali lagi, karena ini perlu biaya yang sangat banyak, tiang kembalikan kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan merestui, ekonomi datang lebih baik hingga tiang bisa bikin yang 5 ini. Nah dari sekian ini tiang kembali juga lihat dari versi-versi, mungkin seperti niki gaya versi Bangli, puniki gaya Gianyar, puniki gaya Klungkung, dan ini bebadungan. Semua tiang jelaskan juga karena hobi, tapi keadaan tiang juga seperti ini sehingga tiang terpaksa melakukan yang namanya nyungsung. Tiang sudah berpikir tidak nyari abot. Kalau orang Bali bilang abot itu berat, karena kedepannya tiang punya anak, biar tidak memikirkan itu. Tiang sudah pikirkan tapi keadaan tiang lah yang menuntut harus seperti itu. Sampai tiang meriki menakenkan, dan terakhir punika tiang ketemu dengan ide Panditempu Sekwati. Dari petunjuk beliau lah akhirnya tiang harus menjalankan ini, karena inilah titah karma hidup tiang. Yang jalankan semua. Mungkin ada satu yang lebih unik yaitu niki Ratu Ayu tiang. Ini adalah pernah kumpi tiang yang punya dulu beli mungkin di pasar seni puniki celuluknya niki, karena kumpi tiang mungkin sudah ini ada umur celuluknya 60 tahunan kurang lebih itu. Nah akhirnya tidak ada generasi yang melanjutkan, diaturkanlah ini celuluk ke Pura Dalam. Nah sampai di Pura Dalam banyak kejadian aneh, tidak bisa dirambuti sehingga rontok semua, sampai perai nike hancur, tidak bisa diperbaiki. Sehingga waktu itu ada Cokorde Tisnu saking Puri Singapadu. Nah beliau mengendaki janganlah diperbaiki karena ini sudah rusak. Nah keajaiban lagi datang, tiba-tiba tidak ada yang tahu yang membawa, datanglah di rumah tiang pakai tas, entah siapa nike yang bawa. Akhirnya tiang itu juga kaget, kok bisa ada di rumah tiang seperti nike. Nah akhirnya tiang kembalikan kepada keturunan kumpinya nike untuk membawa pulang, tapi tidak mau, harus ditaruh di sini karena ini mungkin bagian daripada Panci Durga niki. Sehingga tiang sedikit punya sedikit, tiang perbaikilah celuluk niki sehingga seperti ini. Dan itu pun petunjuk dari Ide Panditempu agar tiang tetap melanjutkan sebagai rencang daripada Panci Durga niki. Nah seperti kisah sedikit tentang adanya atau nyungsungnya tiang Reng Panci Durga niki, sehingga besok Sugi Manek Bali tanggal 12 Juni tiang akan pasupati dan pelapas kepuput saking Ide Panditempu Sekwati sabonika. Terus selama ini kan sudah ada di rumah Jero Nyoman petapakan Ratu Ayu lah kita bilang. Tidakkah ada rasa ketakutan atau mungkin merasakan vibrasi-vibrasi lain dari keluarga terutama di lingkungan rumah ini? Astungkare pertama memang tiang yang bikin seperti itu memang tidak pernah merasakan sesuatu apapun, sehingga tiang damai-damai saja dan anggap itu adalah barang seni. Dan kedua mungkin anak-anak tiang mungkin karena sudah terbiasa melihat sehingga tidak ada rasa ketakutan atau bagaimana, walaupun itu misalnya hari raya orang bilang Kejangklion itu tidak pernah ada rasa ketakutan seperti itu gitu. Terus kan disebutkan Panci Durga. Panci Durga itu mungkin kita tahu dalam Siwagama kan disebutkan juga Panci Durga. Apakah juga konsep atau yang ada dalam sastra Siwagama akan memberikan sebuah acuan tentang adanya Panci Durga di rumah ini? Ya memang niki memang yang jadikan acuan sehingga semua petapakan niki yang sebut seperti itu. Misalnya seperti yang putih ini yang sebut sebagai Sri Durga yang letaknya di Purwa. Sedangkan puniki yang hitam puniki yang sebut Raji Durga letaknya di utara. Nah sedangkan niki Gori Durga letaknya di Daksina. Nah sedangkan puniki Suksemi Durga mungkin warnanya harus kuning,
tiang letakkan di barat. Nah sedangkan niki yang di tengah puniki tiang sebutkan sebagai Dewi Durga, Durga Dewi seperti niki. Terus bagaimana pandangan Jero Nyoman tentang konsep rangan Jero Nyoman seperti apa tentu? Nah disinilah letak saya sebagai misalnya mengamati seni lagu pandangan saya. Nah disinilah saya sebagai di penua di rumah ini tiang ajarkan pada anak-anak bahwa Durga itu adalah ibu. Bagaimana kita menghargai ibu, berarti ibu akan bisa mengayomi semua keluarga yang ada di sini. Kita pasrahkan semua karena Durga adalah segala-galanya, pemelihara, pelebur dan semuanya ada di sini. Sehingga kita cukup berserah dirilah sama beliau sehingga beliau yang akan memberikan tuntunan pada hidup kita ini seperti ini. Jadi keberadaan Panci Durga di rumah ini atau mungkin besok setelah di upacara tentunya akan disungsung ya artinya. Ya. Dari sengsara lah boleh dibilang membawa nikmatnya. Terus saya lihat juga ada petapakan ide Ratu Mas Gede Mecaling di rumah ini atau mungkin yang akan juga diupacara besok. Boleh diceritakan sedikit bagaimana keberadaannya? Nah kembali lagi tiang ceritakan, ini mungkin Ratu Gede Mas Mecelingnya ini berawal dari saya punya anak, waktu itu namanya Depa. Dia baru berumur sekitar 5 tahun mungkin masih TK, dia sudah mulai seneng sama namanya barong. Sehingga tiang perlu wujud sebelum dia pentas untuk lunas taksu. Sehingga tiang pikir taksu semua ada di pelawatan ide Ratu Gede Mas Mecaling. Sehingga tiang coba untuk membuat sebuah pelawatan yang bisa menunas taksu, memberikan taksu pada anak tiang awalnya seperti ini. Sehingga lambat laun mungkin dari beliaulah saya akan meminta taksu segalanya karena taksu Ratu Gede Mas Mecaling itu semua dari sana, dari segi taksu balian, dari segi segala-galanya, wabah penyakit dan sebagainya semua ada di beliau. Sehingga tiang menganggap Ratu Gede Mas Mecaling itu segala-galanya bagi kehidupan keluarga tiang seperti itu. Terus adanya Panci Durga tentunya kan kalau kita lihat keberadaannya adalah 5 tapakan Ratu Ayu atau Rangga. Boleh diceritakan sedikit apakah dari kelima Panci Durga ini sangging atau yang tukang yang membuat itu apakah dari satu orang? Diceritakan sedikit. Ya dari kelima ini memang banyak sangging yang tiang bikin atau tiang suruh membikin petapakan ini. Misalnya kalau ini Sri Durganya puniki ada teman bernama Wayan Murjane ini dari Nyalian. Nah yang kedua puniki Gori Durganya puniki ini banyak yang mengambil. Mungkin sekitar 3 sangging untuk tapelnya saja. Pertama juga Wayan Murjane, kedua Kadek Payangan itu dapat, dan ketiga mungkin Nyoman Triana itu yang dapat membuat atau mengambil daripada Gori Durga puniki. Sedangkan niki Dewi Durganya puniki yang minta Pak Nengasome saking Singapadu itu yang membuat Gori Durganya ini. Sedangkan yang dua puniki yang ini yang Suksemi Durganya memang murni dari Wayan Murjane dari awal sampai terbentuknya tapel ini. Sedangkan ini juga 2 orang, Wayan Murjane dan Kadek Payangan seperti itu. Nah untuk Ratu Ayunya tiang kurang tahu karena Nike sudah hampir umurnya 60 tahunan, sedangkan tiang waktu itu belum lahir. Kata daripada humpi tiang waktu itu sudah tiang ingat itu belinya di pasar seni seperti itu. Itu awalnya seperti ini. Terus rencana untuk melaspas dan pasupati di hari Jumat Kliwon atau Suke Kliwon Sugimanek Bali ya, Ukuning Sungsang yang bertepatan besok tanggal 12 Juni 2026. Setingkat mana upacara yang akan diambil untuk besok? Upacaranya pertama puniki tiang lakukan jam 2 siang punike bebantenannya pemelaspas pasupati lan bebangkit punike kepuput saking ide Pandita Empu Sukawati. Nah setelah mungkin jam 6 sore jeda sebentar tiang
Tiang akan tampilkan sesuai petunjuk ide Pandita Empu ke pura dalam Prajepati Titiang Rike Renglosan, dan sedikit lagi ke pemuun Banjar Adat Losan Desa Adat Takmung. Nah setelah punika wenten dikit pelinggih pengayangan pura dalam ped ring pertigaan Banjar Losan, mungkin Titiang juga tampilkan ke sana, dan sedikit ada sesolahan napak pertiwi di sana seperti itu. Terus pemilihan seorang pemuput atau sang pemasupati dari petapakan Anda tentunya kan pasti menentukan tidak sembarang orang yang akan dipilih untuk dijadikan sang pemasupati dari petapakan. Kita ketahui kadang-kadang akan memilih sekali seorang pendeta atau pandita. Apakah ini punya cerita khusus sehingga Ide Nyoman memilih ide Pandita Empu yang berasal dari Sukawati untuk melaksanakan upacara pemelapas dan pasupati? Nah, betul juga puniki awal mulanya puniki tiang seperti yang tiang katakan tadi, tiang kurang percaya dengan sugesti atau sudah adanya roh di pada Pancadurga itu, sehingga tiang dapat menanyakan kepada orang pintar beberapa tempat kalau ini benar-benar disungsung. Mungkin karena berdasarkan petunjuk lewat mimpi, ada orang datang ke rumah. Jika ingin memperbaiki puniki tapakan puniki, datanglah ring Pandita Empu Sukawati. Padahal Titiang tidak kenal dengan beliau ide Pandita Empu Sukawati. Sehingga tiang untuk mencari ide Pandita Empu Sukawati ini agak susah, karena rumah, alamat, dan rupa beliau pun yang tidak uning ide Pandita Empu Sukawati. Sehingga ada kebetulan orang di sini adalah pengayah daripada seorang empu. Nah di sanalah tiang bertanya, dikasih alamat beliau yang berada di Banjar Babakan Sukawati. Sehingga tiang datang ke sana, ke ide Pandita Empu, untuk pertama datang ke sana menceritakan awal mulanya Titiang mendirikan puniki, sehingga tetap Titiang ingin memperlina dulu. Ini awal tiang meminta ring ide Pandita Empu karena Titiang anggap berat utawi abot ke depannya untuk anak-anak dan cucu tiang. Sehingga Titiang meminta ide Pandita Empu Sukawati kalau bisa agar diperlina. Nah setelah ide meditasi sebentar punike, ide menyatakan tidak bisa. Lagi tidak bernegosiasi sama ide Pandita Empu, kalau bisa biar tidak berwujud seperti niki. Kalau bisa cuma berdasarkan daksina linggih. Tapi ide Pandita Empu menyarankan jangan nak. Ini adalah karma anak. Seperti itulah penike ide Pandita Empu. Jalani saja karena ini semua sudah diatur. Sehingga lambat laun Titiang memikirkan sama keluarga, sama istri untuk tetap menjalankan dan ngelinggihang ini Pancadurganya seperti itu. Di next atau di kemudian hari, kita konsep di Bali kan kita mengenal konsep harmoni atau keseimbangan alam semesta ini. Buana Agung, Buana Alit, tentunya Rangde itu atau Bukit Ratu Ayu pasti akan didentik, juga akan didampingi dengan yang namanya pelawatan barong. Apakah ada mungkin niat atau keinginan ke depannya untuk melengkapi petapakan Rangde itu dengan petapakan barong? Ya, astung kare tiang usahakan tidak dulu menambah, karena Titiang berpikir semua itu ada memang ruh binerinya, harus ada yang baik, ada yang benar, ada hitam, ada putih. Tapi Titiang berusaha karena tetap Pancadurga ini Titiang pandang sebagai ibu, sehingga dumun Titiang punya memang sebuah barong, tapi karena itu adalah hasil bisnis seperti itu, tidak ingin menambah lagi, karena Pancadurga itu sudah cukup bagi tiang. Satu, maaf, ide sami sana mendengar lagi agak berat seperti itu. Kedepannya biar tidak menambah berat lagi, kalau bisa Titiang tidak nambah untuk yang lain. Tapi kalau kehendak beliau seperti itu,
Titiang cuma bisa seperti ini, berserah diri kepada beliau seperti ini. Pengabdi atau harapan setelah nantinya upacara Laspas dan Pasupati Pekan Pancedurjo ini telah dilaksanakan. Adakah misalnya pengharapan atau sebagai tujuan akan dilaksanakan upacara seperti itu, dan boleh diceritakan sedikit setelah nanti ini tentunya akan membutuhkan tempat khusus bagaimana rencananya Dewan ke depannya. Tinggi untuk itu memang yang berharap pertama setelah ide melinggih itu ide bisa memberikan tiang tuntunan dari segi kehidupan. Semoga keluarga Titiang bisa sehat. Titiang tidak minta lebih, yang penting keluarga Titiang bisa sehat, rahayu sareng sami. Nah, untuk tempat melinggih beliau Titiang sudah sediakan tempat di sanggah Titiang puniki wonten sedikit gedong untuk Titiang linggihkan setelah supatian lantung Laspas puniki seperti itu. Upacara yang akan dilaksanakan setiap 6 bulan atau 210 hari sekali, nanti setingkat mana yang akan Jeronyoman laksanakan atau akan menjadikan pesan-pesan. Baik, untuk itu setelah di Pasupati, nah inilah besok Sugi Manek Bali puniki yang tetapkan sebagai odalan beliau untuk kedepannya. Nah, untuk aturan atau piodalan punike menggunakan yang tingkat yang sedikit, yang penting ada hikmahnya bagi tiang, mungkin apa ya sesidan atau tiang hadirin, monggo beliau bisa menerima semua itu. Nah, kedepannya juga tiang sudah menyiapkan sedikit lontar untuk diperuntukkan pada anak-anak tiang. Kenapa ada Pancedurjo di rumah? Nah, siapa tahu mungkin umur tiang sudah tidak ada lagi, anak-anak dan cucu tiang bisa tahu bagaimana awal mulanya berdirinya Pancedurjo ini di rumah. Yang sudah siapkan lontar mungkin ada sekitar 5 lembaran pun itu dari awal berdirinya Pancedurjo ini. Berarti segala sesuatunya boleh dibilang Jeronyoman sudah mempersiapkan, sehingga nextnya generasi atau keturunan kita jadinya mengetahui atau memahami seperti apa lahirnya Pancedurjo di rumah ini. Mungkin sebelum kita tutup ya perbincangan kita di malam hari ini, boleh sedikit tidaknya Jeronyoman memberikan pesan khusus kepada generasi muda, terutama keluarga, masyarakat, dan pada umumnya kita di Bali, seperti apa kita mencintai budaya tradisi kita di Bali. Baik, terima kasih. Mungkin pesan saya untuk generasi berikutnya, budaya Bali itu unik. Kalau kita bilang berat, memang berat, tapi itu adalah seni bagi tiang. Makanya tiang minta untuk generasi muda, bagaimana kita melihat leluhur kita membuat budaya seperti ini. Memang kalau bisa kita tidak mencari berat, tapi itulah budaya kita. Mari kita lestarikan budaya kita, apapun yang menganggap dirinya itu seni, punya hobi yang lain, tapi tetap kita berpegang teguh pada prinsip semua itu adalah pelestari budaya Bali. Nggih, punika atur titiang yen wonten manut ing sajroning kayun titiang nunas pangerampura pangbanget sinep titiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.